pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Egi akan menjelaskan tentang materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langsung saja ya. Anak-anak, jadi materi yang pertama yang akan Bu Egi sampaikan pada pertemuan kali ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Ya, masuk di materi yang pertama yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia itu pernah mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh bangsa Belanda. Sejarah juga mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang di Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia itu setelah Belanda menyerah di Kalijati, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu ada bangsa Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1942, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, jadi pada tanggal 1 Maret diumumkan pembentukan BPUPKI sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu ada sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama BPUPKI yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Nah, pada perumusan dasar negara yang pertama kali mengusulkan Pancasila yaitu adalah Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Nah, setelah selesai berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 itu, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan ini berbeda dengan isi pidato sebelumnya.
Asas dan dasar Indonesia Merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin itu sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang 5 dasar negara merdeka yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Tokoh pengusul rumusan dasar negara yang kedua adalah Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka itu sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Keadilan rakyat, dan 5. Musyawarah. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia Merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar, dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat itu yang paling benar. Nah, yang ketiga, tokoh pengusul rumusan dasar negara yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, negara Indonesia yang kekal abadi itu pada dasarnya adalah Insinyur Soekarno menamakannya adalah Pancasila sebagai dasarnya. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno diantaranya 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada waktu Insinyur Soekarno itu mengusulkan rumusan dasar negara itu, Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara yang dia sampaikan atau dia usulkan bukan dinamakan dengan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila, yang artinya sila itu berarti asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Widyodiningrat membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Dengan anggotanya terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo, Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar-Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, setelah dibentuk, Panitia 9 ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu tentang Indonesia Merdeka. Panitia 9 biasa disebut dengan panitia kecil. Nah, sesudah sidang Cuo Sang Iin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukukai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggotanya sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subardjo itu dari golongan kebangsaan, Kyai Haji Wahid Hasyim, Kyai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokro Suyoso itu dari golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.
Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau suatu kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta Panitia 9 ini, antara peserta tentang rumusan negara. Rapat berlangsung cukup alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termasuk di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Dan oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryasanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Nah, setelah rapat yang cukup alot, disepakati bahwa rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar, naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini disebabkan karena bermulanya dari datangnya utusan Ofsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta tersebut. Nah, oleh karena itu, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagos Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Kasman Sangaudimedjo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Untuk selanjutnya,
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuretsu Junbi Inkai. Nah, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945 yang mana kekalahan itu berawal dari dijatuhinya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Di situ Bu Eki sudah cantumkan salah satu video pengeboman di kota Hiroshima. Terus selanjutnya, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda dari Indonesia. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Nah, untuk itu, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang dan menghasilkan keputusan diantaranya 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dari salah satu hasil keputusan sidang PPKI tersebut adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Bu Eki, semoga bermanfaat. Demikian anak-anak materi yang sudah Bu Eki sampaikan. Apabila ada yang belum jelas, silahkan tanyakan ke Bu Eki ya. Bu Eki tunggu. Cukup sekian dari Bu Eki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.